Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah punya seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini setiap kali salat berjamaah bersama Nabi, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, Abu Dujanah itu langsung keluar. Setiap kali salat bersama Nabi, Abu Dujanah selalu keluar duluan. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan sikap Abu Dujanah karena tidak mengikuti beberapa amaliyah setelah salat bersama Nabi. Selepas salam langsung pulang. Akhirnya suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, beberapa kali aku melihatmu setiap selesai salat bersamaku, engkau segera bergegas dan pulang. Engkau tidak menunggu berdoa bersamaku," kata Nabi. Atau setidaknya engkau menenangkan diri bersama sahabat yang lain. Ada apa wahai Abu Dujanah? Dengan malu-malu kemudian Abu Dujanah menjawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bukan tidak ingin bersamamu selepas salat ya Nabi. Setiap sehabis salat subuh aku segera pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya ya Nabi. Karena aku punya tetangga seorang munafik ya Nabi. Tetanggaku yang munafik ini, dia punya pohon kurma yang lebat, dan setiap berbuah, ketika angin meniup kurmanya, maka kurma dari tetanggaku itu jatuh ke halaman rumahku ya Nabi. Dan aku segera memungutnya ya Nabi, dan kemudian aku mengembalikan kepada pemiliknya. Karena aku khawatir anak-anakku yang kelaparan, yang masih kecil itu, yang tidak tahu hukum itu ya Nabi, kemudian memakan kurma-kurma dari tetanggaku yang jatuh ke halaman rumahku karena tertiup angin. Aku khawatir anak-anakku memakan makanan yang haram ya Nabi. Aku tidak saja malu kepada tetanggaku ya Nabi, dan betapa malunya aku kepada Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan anak-anakku memakan kurma yang haram. Sebegitukah wahai Abu Dujanah? Ya Rasulullah, seperti itu. Baik wahai Abu Dujanah, nanti aku akan menghadap dan bertemu kepada sang pemilik pohon kurma dari tetanggamu itu, dan aku akan membeli pohonnya. Padahal pohon dari orang ini berada tepat di halaman rumahnya, bukan di halaman rumah Abu Dujanah. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang ini, "Wahai fulan bin fulan, kalau memang engkau mau, aku ingin membeli pohon kurmamu." "Yang mana wahai Muhammad?" katanya. Kata orang munafik ini, "Yang berada di samping rumah Abu Dujanah, di mana ketika angin bertiup kemudian buah-buah dari kurmamu itu jatuh ke rumah atau halaman Abu Dujanah." Si munafik ini senang. Dia berpikir, Muhammad membeli pohon kurmaku, dan dia tidak sadar bahwa pohon kurmaku itu masih berada di halamanku. Berarti ketika kurma itu jatuh ke halaman rumahku, itu masih punyaku, kecuali kurma yang jatuh ke rumah tetangga itu. Disepakatilah, dan ketika kesepakatan itu terjadi, datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Ada apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menceritakan keadaannya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Wahai fulan bin fulan, sebagaimana yang disepakati antara dirimu dengan Rasulullah, biar aku saja yang membayar pohon kurmamu." Apa kata munafik ini? Oke, tidak masalah. Baik, tidak masalah. Si munafik ini berkata dalam hatinya, mereka itu orang-orang bodoh. Padahal pohon kurma itu masih ada di halamanku, tapi kemudian mereka membayar untuk tetanggaku. Pasti tetanggaku itu hanya dapat sedikit. Kenapa Abu Dujanah seperti itu? Karena suatu masa kata Abu Dujanah kepada Nabi, "Suatu masa ya Nabi, aku terlambat pulang sehabis sholat subuh, pulang ke rumah. Tiba-tiba anakku memakan kurma yang jatuh dari pohon tetanggaku. Maka kemudian aku mengeluarkan makanan atau kurma yang ada di mulut anakku, yang itu adalah hak tetanggaku. Karena aku khawatir anakku memakan perkara yang haram ya Nabi." Kemudian apa kata Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq? "Ya Abu Bakar, betapa mulianya hatimu, dan Allah pasti menyiapkan kebun-kebun kurma di surga kelak," kata Nabi. Dan apa yang terjadi?
Ketika kemudian Abu Bakar Siddiq membayar pohon kurma tetangga tadi, tanpa disadari oleh sang tetangga, ternyata atas izin Allah, besok paginya pohon kurma itu pindah ke rumah Abu Dujanah. Tidak kelihatan bekas dipindahkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menyelamatkan Abu Dujanah dan anak-anaknya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sulitnya hari ini kita meninggalkan perkara yang haram. Betapa sulitnya di antara kita itu meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Selagi kita masih mau menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah tidak suka, termasuk makanan yang haram, termasuk pekerjaan yang haram, transaksi yang haram, ataupun amalan ataupun transaksi yang datang dan menimbulkan perkara yang haram, semuanya demi keselamatan kita dan anak-anak kita dari siksa Allah, baik dari dunia lebih-lebih kelak di akhirat.